Selamat pagi teman-teman dan juga Pak Farsal. Kami dari grup 4, tadi dari saya, Mikaela, dan ada Jovita dan juga Kevin ingin membahas tentang 7Ps dari DHL. Jadi kita mulai dari DHL itu apa sih? Jadi DHL ini memiliki kepanjangannya adalah Dalsey, Hillblom, and Lynn, yang merupakan pendiri dari perusahaan ini, yaitu DHL, diresmikan pada tahun 1969 tanggal 25 September. Jadi DHL ini adalah penyedia jasa pengiriman parcel, poskilat, dan juga kurir dari California. Pendirinya untuk nama lengkapnya ada Adrian Dalsey, Larry Hillblom, dan Robert Lynn. Untuk kantor pusat dari si DHL ini ada di Bonn, Jerman. Dan CEO yang sekarang terhitung dari 2018 itu John Pearson. Oke, kita lanjut. Jadi DHL ini punya pesawatnya sendiri. Jadi pesawat yang digunakan oleh DHL itu sebenarnya ada banyak, tapi ini perwakilannya saja yang sering dipakai. Yang terbaru ada Boeing 777, terus ada juga Boeing 757, dan juga ada Airbus. Ada Airbus A300 seperti yang teman-teman lihat di sini. Lalu next, kita akan membicarakan tentang marketing mix yang digunakan oleh DHL. Jadi mungkin aku bakal jelasin marketing mix itu apa. Marketing mix adalah strategi pemasaran yang mengintegrasikan beberapa elemen marketing guna mencapai tujuan perusahaan itu. Jadi 7P di perusahaan ini terdiri dari produk atau produknya, price, harga, place, tempatnya, promotion, cara mempromosikannya, physical evidence itu ke bukti fisik, people berupa sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut, dan juga prosesnya. Terus lanjut. Oke, di sini aku bakal cerita tentang produk dari DHL. Jadi produk yang ditawarkan DHL itu berupa jasa pengiriman paket, terus jasa pengiriman parcel, dan juga layanan kurir. Jadi agar paket sampai di rumah konsumen dengan selamat. Selain itu juga dengan jangkauan internasional dan tim lokal, DHL ini menawarkan pengiriman door to door ke seluruh dunia. Door to door itu datang langsung ke rumahnya. Jadi paket benar-benar tiba di rumah, terus kayak sambil dikonfirmasi juga oleh kurirnya, ini atas nama Mika bukan. Jadi kalau misalkan benar, nanti dia akan kasih tepat di depan rumah kita. Oke, buat next lagi. Produk yang disediakan oleh DHL ini kan tadi berupa pengirimannya. Nah, pengirimannya itu terdiri dari ya pokoknya terdiri dari tiga. Jadi pengirimannya bisa melalui udara, bisa melalui laut, dan juga melalui jalur darat. Aku akan jelasin tentang air freight dulu. Itu pengiriman melalui udara. Pengiriman melalui udara menggunakan pesawat, yaitu Boeing 737-400, 757-200, dan juga Boeing 767-300. Selain itu juga tidak hanya menggunakan Boeing, pengiriman udara juga bisa menggunakan pesawat Airbus A300-600 LF, A330-200F, dan juga A330-300 atau P2F. Nah, untuk air freight ini menggunakan produk air freight termasuk door-to-door service with another option available. Terus juga define lead times, optional cargo insurance, jadi ada asuransi kargo, dan juga end-to-end visibility, jadi bisa di tracking barangnya, dan juga optional custom brokerage. Terus yang kedua ada ocean freight. Ocean freight itu lebih cost efisien karena harganya lebih murah. Dan juga ada berbagai pilihan peletakan paket, yaitu FCL dan LCL. Nah, mungkin agak asing ya mendengar FCL dan LCL. Jadi kita akan jelasin, FCL itu kepanjangannya dari full container load. Jadi di sini nanti klien ini memesan satu kontainer, dan biasanya kontainernya itu benar-benar satu, dan isinya itu khusus untuk paket berukuran besar. Biasanya orang-orang beli kontainer itu karena paketnya ukurannya besar atau mungkin barangnya berat dan besar, intinya seperti itu. Dan juga ada LCL. LCL itu less container load. Jadi paket ini diletakkan bersama dengan paket lainnya dalam satu kontainer.
Jadi misal nih, aku beli barang, misalkan obat kan ukurannya kecil. Terus misalkan Jovita membeli earphone atau headset gitu, itu kan ukurannya kecil. Jadi dimasukkan bersama dalam satu kontainer. Jadi itu termasuknya adalah LCL. Umumnya untuk paket yang berukuran kecil. Oh iya, untuk tambahan lagi, sorry, kalau misalkan paketnya berukuran besar terus fragile dan lain sebagainya dan butuh perhatian khusus, biasanya dimasukkan ke dalam full container load biar lebih aman. Lalu yang ketiga ada juga road freight, itu jalur darat. Jadi produk dari road freight ini sudah termasuk door-to-door service, defined lead times, dan asuransi kargo, end-to-end visibility, di mana bisa tracking juga, dan ada optional custom brokerage. Tapi road freight ini hanya berlaku di negara-negara tertentu karena adanya keterbatasan. Terus juga dia ada waktu standar dalam pengiriman kurang lebih mirip seperti um, apa ya, kayak jasa pengiriman yang ada di Indonesia, contohnya kayak JNE dan JNT, dia ada waktu standarnya dalam pengiriman dan hanya berlaku di negara tertentu. Seperti itu. Lalu di next, price dari DHL. Jadi harga yang ditawarkan oleh DHL sebenarnya bervariasi, tergantung dengan dimensi paket yang akan dikirim, terus daerah tujuannya kemana, dan jasa yang ingin digunakan, dan juga ada biaya tambahan kalau misalkan uh, butuh asuransi atau mungkin packagingnya mau ditambahkan lagi, itu masuk ke dalam biaya tambahan. Nah, ini contohnya tabel harganya untuk kalau nggak salah untuk tahun 2020 atau 2021 ini update-annya. Seperti itu teman-teman. Dan tarifnya ini tarif per kilogram dalam satuan rupiah teman-teman. Oke, boleh next ya. Oke, untuk place dari DHL, kantor pusat DHL ini adanya di kota Bonn di Jerman. Dan untuk cabang Amerika ada di Florida. Dan untuk kawasan Asia Pasifik ada di Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Dan untuk pengiriman sendiri, DHL menawarkan pengiriman barang ke seluruh dunia, bahkan Korea Utara. Tapi terdapat peraturan khusus kalau mau kirim ke negara Korea Utara. Dan untuk di Jakarta, kita ada kantor freight DHL atau kayak ada juga tempat kantor DHL Forwarding, itu ada di Suwarna Business Park, Lot 8, Blok A Soekarno-Hatta International Airport, RT 001, RT 010, di Tangerang. Jadi letaknya berada di dekat Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman. Oke, boleh lanjut. Ini boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang promotion dari DHL ini. Jadi dalam melakukan promosi, DHL biasanya melakukan strategi dengan cara bekerja sama dengan perusahaan di sektor kehidupan manusia. Di perusahaan ini kurang lebih kayak core sektornya di manusia ya, jadi kurang lebih kayak sering berkecimpung di bidang manusia lah intinya. Nah, sehingga perusahaan DHL ini akan lebih mudah dikenali dan berikutnya DHL biasanya akan mensponsori beberapa acara skala internasional dan nasional. Nah, DHL juga mempromosikan perusahaan melalui campaign Go Green dan melalui media sosial, majalah, dan lain-lain agar mudah diakses oleh kebanyakan. Next. Oke, untuk tes physical evidence of DHL ini, DHL menetapkan identitasnya melalui logo populer berwarna kuning dengan DHL tertulis di atasnya dalam font berwarna merah. DHL juga melukis logonya di atas truk pengiriman, bangunan, bahan kemasan, dan uniformnya. Selain itu, mereka juga melukis logonya dalam brosur, situs web, kartu nama, dan lain-lain. Dengan ini, mereka memberikan bukti fisik kepada customer untuk dapat mengingat DHL setiap mereka membutuhkan pelayanannya. Oke, begitu. Oke, jadi untuk people boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Jovita. Oke, untuk people DHL ini, mereka itu memiliki hubungan dengan lebih dari 200 negara dan juga wilayah di seluruh dunia. Mereka itu juga melibatkan lebih dari 300.000 karyawan untuk memberikan layanan yang andal dan cepat kepada konsumennya.
Nah, DHL itu merupakan sebuah perusahaan yang lebih berfokus pada karyawan dan customer-nya. Karena itu, mereka sering melibatkan karyawannya dalam berbagai program pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan para karyawannya. Nah, nggak cuma itu, DHL juga memberikan kebebasan pada karyawannya, mostly ya drivernya atau postal workersnya mereka. Biasanya gaji mereka itu sesuai dengan berapa banyak paket yang dikirimkan. Jadi semakin rajin maka pendapatannya akan semakin banyak. Selain itu, biasanya para driver itu juga akan diberikan fasilitas mobil yang nantinya itu bisa dikembalikan pada saat mereka resign. Jadi para driver itu bebas, dia itu bisa menggunakan mobilnya untuk apa aja. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat kalau DHL itu benar-benar percaya sama karyawannya dan juga mereka tuh benar-benar mementingkan karyawannya dengan memberikan fasilitas yang sangat banyak pada employee-nya mereka. Next. Oh, oke. Nah, setelah itu ada proses dari DHL. Jadi DHL itu mereka menggunakan program soft trends untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk penanganan kargonya mereka. Nah, informasi yang dikumpulkan ini digunakan untuk menginformasikan pelanggan tentang pengiriman mereka. Terus mereka juga pakai kuesioner untuk mengukur kepuasan pelanggannya ini. Nah, terus kunjungan pelanggan dan juga laporan penjualan itu mereka catat melalui program e-sell. Nah, DHL itu juga punya layanan khusus buat industri yang berbeda tergantung sama industrinya. Nah, biaya yang tinggi itu dikeluarkan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan meskipun ada kesalahan yang dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya, oke. Nah, ada 6 step untuk kalau kita mau kirim paket dari DHL. Pertama adalah understand your shipment. Ini tuh kita harus tahu deskripsi, value, weight, dan juga dimension dari shipment kita. Nah, ini tuh juga nantinya akan membantu kita untuk mendeterminasi produk apa sih yang paling cocok untuk kita kayak kasih itu ada DHL Express Worldwide atau DHL Express, DHL Express Easy, atau same day delivery, medical express, ataupun optional service. Nah, kedua itu kita harus tahu receiver kita. Kita harus memberikan informasi penerima yang akurat dan valid supaya DHL itu bisa mengidentifikasi gimana sih pengiriman kita supaya bisa diarahkan secara optimal hingga pengiriman akhir. Nah, sebelum pengiriman, biasanya kurir DHL itu akan menghubungi si penerima buat memastikan kalau mereka itu bersedia untuk menerima kiriman. Kalau misalkan pada saat mereka sampai dan kita misalkan nggak ada di rumah, mereka itu biasanya mungkin akan kayak taruh di mailbox ataupun biasanya diletakkan di depan rumah kalian, terus udah gitu nanti mereka akan fotoin dan kayak kasih tau ini ya taruhnya di sini, nanti kalian bisa ambil di. Ya, sekian presentasi kami di grup 4 tentang DHL. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk grup 4. Bagus sekali presentasinya. Silakan untuk Margaret atau Cynthia, satu pertanyaan. Ya. Halo? Suara aku kedengaran nggak? Tiba-tiba. Sorry, tadi tiba-tiba. Ya, silakan Margaret atau Cynthia. Oke, jawab. Pak Margaret. Tadi sampai mana ya? Oh, Jovita masih belum kah? Tadi ada putus-putus ya? Ini lanjut atau gimana? Iya, boleh lanjutin dulu kali. Boleh diulang lagi tadi ya. Untuk sampai yang mana ya tadi sampai boleh yang diulang no lagi kali.
Dari mana? Tadi kedengerannya sampai mana? Yang proses ini aja. Yang proses aja ini dari awal ini Kak. Oke. Ya, jadi Oh, masih ada ini jadi kan ada presentasinya. masih ada. Silakan lanjut. Oke, jadi kan ada 6 proses dari DHL ini untuk kayak untuk kita kalau misalnya kita mau shipment ke orang gitu kan. Nah, yang pertama itu kita harus understand shipment kita. Nah, kita terus tahu deskripsi, value, weight dan juga dimension dari shipment kita. Nah, hal ini itu nantinya yang akan membantu kita untuk determine produk dari DHL ini apa yang paling cocok sama kita. Nah, produk DHL itu kan ada DHL Express Worldwide, DHL Express, DHL Express Easy, same day delivery, medical express, atau optional service. Nah, kedua itu kita harus tahu receiver kita. Kita terus kasih informasi penerima yang akurat dan valid supaya DHL itu bisa identifikasi gimana pengiriman yang diarahkan supaya bisa diarahkan secara optimal sampai bisa sampai ke tangan customer. Nah, sebelum pengiriman, biasanya kurir DHL itu akan menghubungi penerima buat memastikan bahwa mereka itu nanti ada pas mau menerima kirimannya. Nah, biasanya kalau misalkan pada saat kurirnya itu nyampe dan kita nggak ada di rumah, biasanya itu mereka akan taruh di bawah depan rumah ataupun kalau misalnya ada mailbox mereka akan taruh di mailbox dan nantinya mereka akan foto kirimin ke kita bilang kayak hey ini aku taruh di sini nanti kalian bisa ambil di sini atau kalau misalkan dilihat kayak tempat yang aman atau gimana biasa mereka akan datengin kayak postal terdekat dan kita bisa ambil dari sana. Nah, ketiga, kita harus prepare dokumen kita. Nah, setiap shipment itu kita memerlukan satu airwell bill dan satu invoice. Nah, jika kita udah kasih dokumen, jadi kita nggak atau airwell bill-nya itu kita nggak usah kasih invoice lagi. Kita itu perlu print dokumennya, terus itu di-attach sama ke shipment kita. Nah, nanti dokumennya itu bisa dibikin dari form yang udah disediakan sama DHL-nya. Nah, keempat itu tentang packingan shipment kita. Nah, kita itu kan responsible sama shipment kita sendiri. Jadi kita itu harus mastiin bahwa paket itu baik secara internal ataupun eksternal. Nah, salah satu tip yang diberikan sama DHL itu adalah kayak pastikan bahwa boxnya itu pas sama produknya supaya dan nggak ada kayak excess space supaya mengurangi kayak kontennya itu bisa ke knock around terus kayak bisa itu kan kalau kayak gitu kan bisa risk of damage-nya lebih gede kan. Jadi kayak supaya ini itu. Nah, kelima itu ada hand over your shipment ke DHL Express. Kita itu bisa pergi langsung ke tempat DHL terdekat untuk mengirimin paket kita atau kita juga bisa minta kayak membuat arrangement untuk kayak supaya orang dari DHL tuh ambil dari kita sendiri. Itu tuh gratis semuanya. Kalau misalkan kita mau kurir DHL untuk ambil ke tempat kita itu bisa telepon ke customer service mereka atau via DHL Plus. Nah, keenam akan let us take care of the rest. Nah, setelah kita kasih ke DHL, nantinya pihak DHL yang akan mengirimkan secepat mungkin. Nah, kita juga bisa track shipment kita dengan cara kita memasukkan 10-digit airwell bill kita. Itu aja dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tadi saya kira saya udah dengar sekian terima kasih. Enggak sih. Oke. Silakan yang berikutnya satu pertanyaan. Mungkin pertanyaan dari saya, Sir. Tadi kan sempat dijelasin katanya ada produk, bilang ada produknya itu bervariasi, terus ada ditawarkan paket-paket produk gitu. Nah, kira-kira paket produknya tuh kayak apa ya? Kayak detailnya tuh kayak apa gitu? Ya, silakan. Oke, thank you Margaret untuk pertanyaannya. Aku bakal izin share screen ya. Jadi tadi mengenai produknya itu kan ada banyak sekali ya kayak paketnya gitu. Jadi di sini dia DHL ini menawarkan paket same day. Jadi paket same day ini masing-masing dia ada
kayak detailsnya gitu. Same day jet line, same day speed line, DHL Air Priority, DHL Air Freight Plus, Air Connect, terus sama di bawahnya, bentar ya. Banyak sih di sini guys. Ada Air Economy, DHL Air Charter, jadi kita bisa charter. Dan untuk specialist cargo handling, dan juga ada DHL Air Terminal. Jadi di sini mungkin aku bakal jelasin sedikit gitu ya, sekilas aja. Nanti kalau untuk kalian misalnya mau tahu detail mengenai grupnya DHL, aku kirimin linknya di itu Teams chat. Jadi untuk same day ini jadi kayak mungkin sampainya di hari itu juga, atau mungkin besoknya kalau misalkan kirimnya sore mungkin sampainya besok, seperti itu. Nah ini lebih ke kalau misalkan emang lagi kepepet gitu modelnya guys. Jadi untuk typical transit time-nya adalah waktu 24 jam saja dan available di seluruh dunia. Just pick up time-nya itu hanya dalam waktu 60 menit. Dan one all inclusive price udah available, day definite delivery, proactive shipment, dan juga bisa digunakan untuk dangerous goods dan oversized goods, tapi tidak untuk perishable. Lalu ada juga Air Priority. Air Priority ini transit time-nya membutuhkan 1-2 hari dan pick up time-nya itu standar dan ada di seluruh dunia. Dan juga ada include definite delivery dan bisa untuk kargo yang perishable. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengirim barang menggunakan DHL gitu, menggunakan jasa DHL, kalian bisa nih lihat di detailnya di sini. Kalian bisa pilih mau pakai paket yang mana. Dan pastinya harus sesuai dengan detail yang sudah diberikan sih. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Oke, thank you Mika. Oke, bagus sekali Margaret pertanyaannya ya. Dari saya satu pertanyaan ya. Jadi kalau di dunia air cargo ya khususnya ya, karena kita bahas kali ini adalah air cargonya aja ya. Tadi Mika dipaparkan ocean cargo dan freight cargo ya. Tapi ya, kali ini kita kan akan bahas air cargonya aja ya.